Anggota DPR RI Komisi 7 Dapil 3, Zulfikar Hamonangan salurkan bantuan berupa alat penunjang ketahanan pangan untuk kelompok wanita tani Kampung Galeong saat reses masa sidang ke-1 tahun 2021 per 2022 di Kampung Galeong, RT 01, RW 07, Margasari, Kota Tangerang, pada Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Sekarang ini kan kita memikirkan ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan ini kita perlu memberikan pembinaan ya buat masyarakat kita, terutama yang berhubungan terhadap masalah kegiatan-kegiatan PKWT. Kegiatan PKWT ini jangan hanya kita memberikan pengarahan, tapi juga kita harus memberikan pembinaan dan bantuan. Jadi sehingga saya selaku anggota DPR RI fraksi Demokrat hari ini memberikan bantuan kepada PKWT Margasari ya, Margasari agar dapat memiliki peralatan yang dibutuhkan oleh mereka dalam kegiatan kelompok PKWT. Bang, tadi sempat saya tarik juga Bang, untuk saran sih untuk pemerintah daerah sendiri di khusus Kota Tangerang ya, untuk memanfaatkan lahan yang hidup itu seperti gimana sih Bang harusnya? Seharusnya pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk pemanfaatan lahan tidur. Nggak boleh kita membiarkan adanya lahan tidur, baik itu milik pemerintah, juga milik swasta, sehingga lahan tidur yang ada bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sementara ya. Nah, selama lahan itu belum dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, terutama dalam ketahanan pangan di daerahnya masing-masing dan bagaimana membangun kegiatan pelatihan sehingga masyarakat juga bisa berlatih dalam bidang pertanian walaupun memang berada di Kota Tangerang, karena banyak sekali lahan tidur kalau di Kota Tangerang ini memang sulit untuk dimanfaatkan masyarakat karena banyak milik perusahaan atau milik pemerintah sendiri. Yang itu harusnya Wali Kota Tangerang itu memiliki langkah-langkah strategi untuk memikirkan lahan tidur itu bisa dipergunakan untuk masyarakat. Harapannya Ya, untuk ini harapannya. Ya, harapan saya semoga bermanfaat, lalu bisa menjadi mitra terbaik bagi kita, khususnya fraksi Partai Demokrat. Lalu membangun silaturahmi yang lebih erat lagi dan bisa mendapatkan hasil dari kegiatan yang ada sehingga menciptakan kemampuan-kemampuan dan keahlian masing-masing kader PKWT yang bisa untuk dikembangkan di kemudian hari dengan adanya riset-riset yang dilakukan sementara. Alhamdulillah kita ada anggota DPR RI Pak Zulfikar Hamonangan sarjana hukum yang peduli kepada masyarakat dan selalu juga kepada masyarakat, di mana saat-saat resesnya saya aplus dengan beliau, dan alhamdulillah khususnya di kelompok wanita tani ini ada 2 kelurahan yang memang mendapatkan bantuan ya, khususnya di alat biotek, aquaponik, feeder pakan otomatis, panel tenaga surya, lampu solar cell. Alhamdulillah dengan inisiasi yang bekerja sama dengan Universitas Juanda, alat-alat tersebut dengan dikawal Pak Dewan, Pak Zulfikar bisa terrealisasi untuk KWT di 2 kelurahan. Berarti dari program bantuan seperti itu harus kolaborasi dengan universitas ya Bang? Iya, betul. Dari Demokrat. Dari Demokrat, khususnya dari Pak Dewan kita, beliau di Komisi 7 yang mengawal program ini. Oke Bang, berarti kan terkait hal tadi pas lagi ini ada terkait BPJS tenaga kerja yang mau dibantu oleh Abang gitu untuk masyarakat di Margasari. Alhamdulillah, karena ini juga sudah menjadi kewajiban saya bermitra dengan BPJS, makanya tadi kita libatkan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan, kita kawal program BPU, bukan penerima upah
intinya dengan iuran per bulan itu sangat minim ya, hanya 16.800 terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Tapi haknya itu sama dengan si penerima upah atau karyawan yang memang mengikuti program BPJS melalui perusahaan. Jadi sangat disayangkan kalau program ini tidak diambil oleh masyarakat karena manfaatnya ya untuk masyarakat itu sendiri. Harapannya Bang? Harapannya khususnya KWT ini agar lebih sukses ke depannya dan hasil-hasil panennya bisa dinikmati oleh KWT dan masyarakat, dan program pemerintah ya khususnya di PBU ya baiknya sih segera mereka harus masuk, karena kita tidak tahu takdir itu ya berhubungan dengan kematian itu kapan, kita nggak ada yang tahu. Minimal intinya kita memprotek diri kita. Menggiatkan untuk masuk ke program BPJS Sostek, yaitu untuk jaminan kecelakaan dan kematian sama jaminan hari tua. Jadi program ini memang cukup membantu ketika teman-teman KWT terjadi resiko jika ada di tempat kerjanya, yaitu jaminan kecelakaan ketika berada di tempat kerja, jaminan kematian ketika ada salah satu KWT yang meninggal dunia, jadi ahli waris mendapat santunan, dan ketika itu jaminan hari tua ketika teman-teman sudah tidak menghubungi KWT lagi. Oke, kalau untuk dari UMKM sendiri bisa mengikuti masih Bu? Kalau untuk UMKM justru sekarang ada programnya untuk UMKM, yaitu program mandiri tadi, kamu terima upah. Jadi memang segmennya menuju ya ke segmen bukan terima upah tadi yang formal, program informal. Oke, dari BPJS sendiri programnya ini selalu diikuti di setiap kegiatan atau seperti apa Bu? Gimana? Dari BPJS sendiri, dari tim Ibu ini mengikuti setiap ada kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut Bu? Tergantung dari penyelenggara. Kalau ini kan penyelenggara kan kebetulan Pak Dedi selaku sekjen dari Partai Demokrat mengundang kita untuk giat mengikuti aktivitas, yaitu tadi untuk menggiatkan program atau menggalakkan program BPJS Sostek sendiri. Oke, ada targetnya nggak Bu? Targetnya agar semua peserta terlindungi dan mengikuti program BPJS Sostek agar bisa menjamin semua seluruh masyarakat Indonesia.